kepemilikan kafe di Cipete yang juga digeledah polisi. Dalam penggeledahan rumah di Sentul, polisi menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg. Jampitsus Febri Adriansyah menyebut seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun Jampitsus tidak merinci siapa pemilik uang dan emas tersebut, tetapi ia meyakinkan bisa menjelaskan tentang uang serta emas tersebut. Namun Jampitsus Febri membantah kepemilikan kafe The Clan yang juga digeledah polisi. Jampitsus Febri Adriansyah memastikan seluruh tugas termasuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung tetap berjalan sesuai SOP. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Sejumlah barang bukti disita kepolisian saat menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Cipete, Jakarta Selatan dan Sentul, Bogor. Di antaranya 74 kg emas, uang ratusan miliar rupiah, dokumen, serta komputer. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel pada Rabu lalu. Polisi menggeledah sebuah restoran, The Clan Signature, dan tempat penukaran uang atau money changer di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Dari dalam restoran The Clan Signature, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Uang dalam berbagai mata uang tersebut ditemukan tim gabungan kepolisian di dalam berangkas berlapis yang tersimpan di sebuah ruang rahasia. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Polisi juga menggeledah rumah pribadi milik Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Polisi menyita 74 kg emas, uang tunai senilai 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan yaitu mencapai 476 miliar rupiah. Tak selesai sampai di situ, penggeledahan juga dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Penggeledahan di ruko tersebut berlangsung sekitar 5 jam. Satu persatu penyidik keluar dari ruko tersebut dengan memboyong sejumlah barang bukti, mulai dari koper besar, tas jinjing berwarna kuning, hingga monitor komputer. Satu koper besar pun tampak digotong oleh petugas masuk ke dalam bus polisi. Diketahui penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batubara yang memicu blackout di sejumlah wilayah Indonesia, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CPS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Tim Liputan News melaporkan. 3 karangan bunga berisi dukungan untuk Polri terpasang di depan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta. Pesannya berisi dukungan masyarakat terhadap langkah Polri mengusut 3 kasus dugaan korupsi. Sejumlah karangan bunga terpasang di depan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta. Masing-masing karangan bunga bertuliskan pesan, "Bravo Polri, rakyat bersama Polri, jangan mundur rakyat bersama Polri, serta Presiden Prabowo bersama Polri." Karangan bunga tersebut menjadi bentuk apresiasi dan dukungan agar Polri terus melanjutkan proses hukum terkait 3 kasus dugaan korupsi.
Markas Polda Metro Jaya dijaga ketat pasukan BRIMOB jelang rilis hasil penggeledahan di 13 titik. Puluhan polisi berjaga di depan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Selain itu, pasukan BRIMOB bersenjata juga berjaga-jaga mengawal rencana acara rilis hasil penggeledahan di 13 titik, termasuk rumah Jampitsus di Sentul, Jawa Barat. Pemirsa, 2 orang pria diduga saksi dibawa tim penyidik ke lokasi penggeledahan di sebuah ruko di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait penyidikan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang sektor batubara. Petugas pemberantasan tindak pidana korupsi dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membawa 2 orang pria yang diduga sebagai saksi ke lokasi penggeledahan. Penggeledahan ini merupakan rangkaian operasi gabungan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani. Namun, penggeledahan kembali dilakukan guna mencari barang bukti terkait kasus korupsi dana Asabri, batubara, dan Krakatau Steel. Ya, tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Lokasi ruko terletak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tempat ini merupakan titik ke-13 yang digeledah tim penyidik gabungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews, ada Indira Utomo di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan Ismalia di Kejaksaan Agung. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Indira terlebih dahulu. Indira, bagaimana suasana pasca penggeledahan di ruko kawasan Cipete di sana? Selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk penggeledahan saat ini tepatnya di Cipete memang sudah tidak dilaksanakan, namun tadi malam tim Kortas Tipikor bersama dengan Polda Metro Jaya memang melakukan penggeledahan di lokasi yang ke-13, tepatnya di Jalan Asim 2 Cipete, Jakarta Selatan. Dan memang untuk ruko ini sendiri masuk ke dalam gang, begitu posisinya berada di pojokan sehingga apabila mobil dari luar begitu jalan memang tidak terlihat. Dan di tempat saya melaporkan saat ini memang ada 5 ruko yang berderetan, dan salah satu ruko yang digeledah memang ruko yang kosong dan tidak berpenghuni begitu. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu pegawai coffee shop yang memang lokasinya ini bersampingan begitu dengan tempat penggeledahan tadi malam, dan pihaknya juga mengakui memang tadi malam dari tim penyidik kepolisian sempat bertanya dan memberikan beberapa foto ataupun orang yang sekiranya sebelumnya mendatangi tempat penggeledahan ini. Dan juga dari pihak pegawai coffee shop mengatakan memang kadang-kadang begitu di akhir pekan sering ada kunjungan dari pihak-pihak yang menggunakan mobil berplat dinas merah. Namun untuk siapa saja orang yang mendatangi tempat kejadian ini memang tidak diketahui. Dan untuk aktivitas di gedung ini sendiri memang tidak ada aktivitas secara resmi begitu, hanya gedung kosong yang dijaga oleh seorang office boy begitu. Dan tadi malam memang pihak kepolisian melaksanakan penggeledahan dari pukul 11 hingga kurang lebih pukul 4. Dan dari penggeledahan tersebut pihak polisi memang membawa sejumlah barang bukti, diantaranya ada koper berukuran besar, kemudian monitor komputer, tas berwarna kuning, dan juga sebuah kotak hitam. Dan untuk barang bukti tersebut semua dibawa oleh Musbrimob dan juga oleh penyidik. Dan pada pukul 4.21 rombongan kepolisian meninggalkan tempat ini. Dan dari pihak coffee shop tadi juga menyatakan memang gedung ini tidak ada aktivitas khusus begitu, namun dicurigai sering mengalami atau mengadakan beberapa kegiatan yang tidak diketahui. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Indira melaporkan langsung dari Cipete, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita ke Ismalia di kantor Kejaksaan Agung. Bagaimana situasi terkini di sana, Isma?
Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk kondisi di Kejagung sendiri, tepatnya di Jakarta Selatan, tadi baru saja diadakan konferensi pers dari Jampitsus Febri Adriansyah, dan memang dirinya mengatakan beberapa poin, terutama poin yang selama ini atau yang akhir-akhir ini santer didengar dan cukup heboh di media sosial, yakni mengenai kepemilikan uang atau mungkin juga emas yang kemarin ditemukan oleh Kortas Tipikor. Dan tadi juga dalam konferensi persnya, Jampitsus Febri ini mengatakan bahwa rumah mewah yang berada di Sentul ini merupakan milik Jampitsus. Namun untuk uang dan temuan emas, beberapa kilogram emas ini yang ditemukan oleh Kortas Tipikor kemarin ini merupakan ada pemiliknya. Namun dari Jampitsus Febri sendiri tidak merincikan siapa saja pemiliknya. Namun juga tadi Jampitsus Febri ini mengatakan bahwa semua klaim tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga ini ada juga berita mengenai keterkaitannya dengan Cafe The Clan yang kemarin juga digeledah oleh Kortas Tipikor. Ini tadi Febri juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kaitan apapun, meskipun itu juga kaitan bisnis dengan Cafe The Clan tersebut. Dan juga tadi Febri juga menjawab isu yang santer beredar di media sosial bahwa dirinya mengundurkan diri. Dia mengatakan bahwa sampai saat ini dia masih bertugas, bahkan dirinya masih menerima bahan dari pimpinan untuk segera diselesaikan. Tadi selain itu juga Diandra dan juga pemirsa, selain yang tadi sudah saya sebutkan, ada beberapa poin juga seperti juga Febri ini mengatakan mengaku tidak memahami kaitannya dengan kasus blackout yang memang santer terdengar di media sosial, dan juga menyarankan dilakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan batu bara seperti itu. Dan juga tadi Febri mengatakan bahwa dirinya juga menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Ismalia Midasari melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung, dan juga sebelumnya ada Indira